Oke, saya mau bagikan malam hari ini, judulnya adalah Punyakah Anda Waktu untuk Duduk Bersama Tuhan? Satu hal kita berkumpul di persekutuan doa atau ibadah hari Minggu di gereja masing-masing, apapun acara dari kerohanian. Tapi satu hal yang kita mesti tanya, saya sebagai hamba Tuhan, perlu, dan saya 5 tahun terakhir ini saya diinsafkan Tuhan, disadarkan Tuhan, karena saya tidak sadar kalau saya itu sudah running on empty tank, berjalan dengan tangki kosong. Saya memberi kebenaran dari apa yang gak ada di saya, atau bahasa istilah yang sangat sekarang terutama di zaman global pandemic COVID-19 ini terkenal dengan istilah umum di bahasa Inggris ini udah jadi umum di Indonesia juga, namanya burnout. Burnout itu kayak partikel spare part mesin mobil tuh udah jebol, udah kebakar gitu loh, angus gitu loh, karena olinya kosong. Kalau bensin kosong ya meledak juga sih mesinnya ya, tapi kalau oli kosong juga mesinnya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kita bisa khotbah, actually kita nggak ada kehidupan itu. Nah, kapan seorang hamba Tuhan bisa berkata tidak dengan sehat, berkata ya dengan sehat, tanpa takut sama orang. Jadi untuk saya hidup dengan undangan-undangan kiri kanan itu, schedule penuh itu udah biasa ya. Kalau nggak, saya nggak keliling Indonesia, saya nggak akan sampai ada di suku Dayak, di Kalimantan Timur, saya nggak akan ada di Sangir Talaut, Sulawesi Utara sampai 10 tahun, udah kayak rumah sendiri, tapi saya tidak tahu bahwa kondisi saya tuh udah kecapean. Karena jiwa seorang yang personality INTP atau ENTP kalau bahasa Indonesianya, itu extrovert ya, itu dan sifatnya itu result oriented, fokus ke hasil, bukannya fokus ke prosesnya. Dan mau cepat, menangin jiwa itu juga cepat. Ya, pertambahan jiwa dengan cepat, apa-apa cepat. Sampai saya nggak sadar bahwa di 5 tahun ini saya punya guru-guru, mentor-mentor pasif dari buku maupun dari YouTube, maupun dari blog, dari buku-buku rohani terutama, karena di musim ini buat saya ini anugerah yang luar biasa, luxnya dari Tuhan. Karena saya bisa duduk by necessity, karena keperluan, I have to read, saya perlu baca. Dan Tuhan kirimkan saya buku-buku yang cocok buat saya, dan buat saya bercermin. So saya bagikan malam hari ini reflection dari kehidupan pertobatan saya, sampai hari ini menjadi suatu rhythm hidup yang baru bersama Tuhan. So judulnya saya kasih kepada Anda semua, kalau Anda mau punya hubungan dalam persekutuan ini, hubungan yang tambah hari tambah sehat, tambah mengenal dan dikenal, dan bisa ada kepercayaan satu sama lain. Karena relationship tanpa trust itu nggak ada relationship sebetulnya. Dan ini akan bisa terrefleksi di keluarga kita, di perkawinan kita, di tempat kerja kita. You know, it become us, menjadi kita, menjadi human being. Kalau dulu saya itu human machine, human doing. Padahal nggak ada tuh human doing, ada human being gitu loh ya. Saya orang yang terkenal dengan multitasking, sampai ketemu duduk dengan ketemunya tuh karena duduk bersama-sama terus tiap hari dengan penerus saya yang namanya Pastor Evelyn Adek. Ini suatu hari Anda bisa kenalan juga untuk mengundang beliau, di mana dia yang pertama kali berkata kepada saya, emosi kamu itu selain marah apalagi ya? Ada variasi lain enggak? Kecuali tegang, marah. Itu apa sih yang lain? Ada variasi lain enggak? Nah, orang yang extrovert dan result oriented itu enggak pernah peduli sama feeling, sama emosi, sama sekali. Kerja itu ada target. Tiap hari itu selalu lihatnya agenda. Agendanya bukan agenda jam sekian gitu, enggak loh. Agendanya itu things to do.
hal-hal yang perlu diselesaikan, yang perlu diraih, yang perlu dicapai. Dengan siapa? Bagaimana? Pokoknya ikut aku. Nah, sekarang kita nanti kenalan sama pribadi itu di Alkitab ternyata ada. Tapi saking kita kecepatan, kita punya penyakit yang namanya tergesa-gesa. Nggak sadar kalau dirinya itu adalah ada di Alkitab gitu loh. Jadi saya berdoa malam hari ini Alkitab jadi cermin kita ya. Saya pakai kesaksian hidup saya, Anda bercermin sendiri. Supaya tangan kita tuh jangan suka nuding ke orang, tapi ibu jari juga nuding ke kita gitu loh. Ya, ada 2 jari yang tembak-tembakan gitu. Anda suka kan tanda begini? Saudara-saudara, tapi ingat ya, ibu jari juga nunjuk kamu tuh. Makanya firman itu pedang bermata 2. Bisa untuk yang dikhotbahkan, tapi juga jangan lupa yang khotbah juga kena gitu loh. Oke, nah. Saya mau kasih pertanyaan pada Anda semua. Jadi nanti kalau ada Q&A, sini saya mulai dengan Q dulu. Nanti Anda bisa your own personal answer. Ya. Kapan sih Anda berhenti untuk actually mengingat bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu eksis? Kapan Anda itu pernah berhenti untuk mengingat bahwa Tuhan itu hadir di setiap harinya kita? Kapan Anda tuh pernah berhenti untuk mengingat bahwa Tuhan itu sudah ada sebelum waktu itu ada? Sebelum ada time, God is. Kita bisa, kalau lihat di Kejadian 1 ayat 1, saya ambil dari Amplified Version of the Bible. In the beginning, God, Elohim. Ini kalau Elohim itu Allah Maha Kuasa ya. Created by forming from nothing the heavens and the earth. Jadi kalau kita bacanya itu mesti in the beginning God. Jadi sebelum ada beginning, ada Allah. Itu kalau di konkordansinya itu H7218 itu mengatakan bahwa in the beginning God, the first in place, time, in order dalam rankingnya, waktu segala macam. Dia tuh first fruitnya itu Allah. Nah, kita itu diciptakan di dalam waktu. Jadi kalau nggak ada kita nggak ada waktu. So the principal thing is God is gitu loh. Oke. Nah, kita tuh pernah nggak sih sadar bahwa Allah tuh menciptakan dari nggak ada jadi ada tuh cuma sekedar ngomong gitu loh. Pakai ngomong aja terjadi loh. Berapa dari kita di Markus 11 tuh diajarin kalau hatimu percaya tidak bimbang dan kau memiliki iman seperti Allah kelasnya, jenisnya ya. Kau berkata kepada gunung itu tercampak ke laut, itu gunung tercampak. Tapi berapa gunung kita ngomong-ngomong kitanya tercampak, pegel, gunungnya tetap di situ gitu loh. Gunung masalah, gunung penyakit, gunung utang, gunung apalagi kepingin bojo berubah gitu loh ya. Aku tuh kepingin dapat kebahagiaan yang Yesus, yang pendeta khotbahkan. Mana? Aduh, apalagi sekarang udah mesti belajar Zoom, udah mesti belajar digital, anak sekolah ya pakai Zoom, orang tua mesti kerja pakai Zoom, udah gitu sih anak mesti ditemenin, belum dia stres, depresi. Kayaknya tuh semua problem tuh numpuk yang sebelum ada pandemi COVID sudah ada, plus pandemi. Kayak ketiban rasanya. Oke. Okay? So, dan Allah tuh menciptakan dari nggak ada jadi ada tuh cuma ngomong loh. Dan kita tuh dikasih the same authority. Yohanes 1:12 berkata, setiap orang yang percaya dan menerima namanya diberikan otoritas jadi anak-anak Allah. Kan seperti bapak, seperti anak ya, seperti bapak dong ya mestinya ya. Nah tujuannya kita kan menjadi pengikut Kristus kan untuk menjadi serupa dengan anak Allah yang sah. Karena Adam pertama gagal, itu kita ikut Adam terakhir dong. Adam yang membangkitkan dan Adam yang menghidupkan. Nah, kita nggak usah bandingin sama Adam yang gagal, kita bandingin dengan Adam terakhir. Nah, dia tinggal di dalam kita. Rohnya ada dalam kita. Roh itu yang buat kita berseru, ya Aba, ya Papa. Tapi kok kita kok malah sering lupa ya berseru ya Aba, ya Papa. Kayaknya seringnya ngomelin orang lain gitu loh, kapan nyuruh Bapak ya Abanya gitu loh.
So the question is kepada diri saya, did you ever be still? Kamu pernah gak sih berdiam? And call upon the Lord. Jadi kita tuh gak bisa berseru sama Tuhan tuh bengok-bengok, teriak-teriak. Tapi rame-rame, itu teriak-teriak. Gitu, yang mau diteriakin apa juga gak tahu. Begitu banyak kasus yang kita hadapi gitu loh. Which one? Karena iman satu hari buat satu hari loh. Problem sehari buat sehari loh. Kenapa kok problem yang belum kelar sebelum PSBB, sebelum PPKM level 4, kok dibawa juga sampai sekarang, plus PPKM season gitu loh. Gitu ya, kalau orang Surabaya kan ngomongnya gitu. Nah, dan Allah itu menciptakan segala sesuatu. Itu dengan apa timingnya dia menopang segala sesuatu. Kitab Ibrani 1 katakan dia menopang segala hal dengan firman-Nya. Dan semua itu firman-Nya kan dari mulut gitu loh. Dia memerintah segala hal pakai firman-Nya loh. Semua itu diatur pakai firman-Nya. Oke? Kematian, kehidupan, semua itu. Dan dia mengampuni dosa kita juga pakai firman-Nya loh. Kalau kita ngaku dosa kita, Allah setiada adil mengampuni kita. Itu pakai firman loh. Dan dia menyelamatkan kita juga pakai firman-Nya. Dengan hati percaya, mulut mengaku Yesuslah Tuhan, kita diselamatkan. It's all the word. Ya, jadi hidup ini semengagum-ngagumkan dan sepanik-paniknya, separno-parnonya kita itu, Anda tahu nggak yang mengagumkan lagi? God rule everything, mengatur, apapun pakai the word. Nah ini kalau Pak Frans belajar kalender Yahudi nih, hari ini nih jam 6 sore mestinya masuk Rosh Hashanah ya. Shana Tova, selamat tahun baru. Kita masuk ke tahun baru 5782 kalendernya Yahudi. Nah, oke. Dan itu lambangnya itu adalah P, Kaf, sama Beth. Mulut, firman di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan tuh mesti ada roti hidup. The word supposed to be our bread of life. Itu kan? Yesus berkata Yohanes 8, I am the bread of life. Yohanes itu semua memperkenalkan 8 siapa itu Yesus. I'm the light of the world. Okay, I'm the bread of life. I'm the living water. Semua nama Yesus keluarnya di Injil Yohanes. So, our life, bagaimana kita terjadi pun because of the word. So, manusia Ulangan 8 ayat 4 berkata, Allah berkata gini, manusia itu nggak hidup dari roti saja loh. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Boleh saya pakai bahasa Inggris ya? Karena bahasa Inggris itu enak. Kalau ngomongnya 5.000 tahun yang lalu atau kemarin, itu kita jelas. For man shall not live by bread alone. Kalau kemarin, but by every word that proceeded. Tapi di Alkitab kita ngomongnya, but by every word that proceeds. Pakai S. Out of the mouth of the Father. Jadi kita kalau pakai bahasa Inggrisnya itu enak. Oh udah tahu, now. The word is for the now. Jadi kalau saya khotbah di luar negeri, saya bisa khotbah begini. What is the now word of God? Perkataan Tuhan untuk saat ini itu apa sih? Kenapa kok Tuhan izinkan kita melewati di zaman saya? Pastor itu selalu berkata gini, why don't you ask God? Kenapa kok kita generasi yang mengalami pandemi global ini, COVID? Why ask? Kenapa nggak zaman dulu? Kenapa nggak nanti zaman cucu kita? Kok hari ini kita, kok generasi kita, what is the message for us now? Karena Allah selalu punya answer. And dia punya answer is for the now. Untuk saat ini. Sekarang. Coba ya kalau pakai bahasa Inggris. Ibrani 11. Roma 10 ayat 17. Ini bahasa Inggris ya, Bapak Ibu sekalian ya. Now faith is. Ada kata now. Bahasa Indonesia nggak ada. Iman adalah. Iman datang dari pendengaran firman Kristus. Bahasa Inggris ada waktunya. Now faith is. So Allah itu kalau berbicara itu fresh from today. What is the fresh word from today? Makanya kita selalu mau dapat mana itu fresh tiap hari loh di padang gurun. Gak boleh ngambil kurang. Gak boleh kelebihan. Kalau kelebihan bau bangke loh. Ketahuan sama Musa. Musa akan murka sekali loh. Udah dibilang ambil pas secukup keluargamu. Actually yang Tuhan ngomong apa? Kamu gak bisa handle lebih dari ini. My word is more than enough untuk settle every issue yang kamu hadapi.
Nah sekarang kuncinya adalah kenapa kok orang itu bisa ngambil kurang, atau yang di orang Israel lakukan di kitab Keluaran, dia ambil kelebihan. Tetap dilanggar terus loh firman Tuhan. Sukanya dilanggar. Ini ada generasi yang lahir untuk melanggar firman gitu loh. Nggak ada peraturan gitu loh. Ada tuh generasi kayak gitu. So, Musa tuh mesti, memang gembala tuh kerjaannya nggak gampang, karena mesti ngeliatin ini loh ya, kayak kayak tukang jaga gajah gitu ya, pakai pentung, ngatur dengan jinak, dengan pelan-pelan, tapi nurut gitu dombanya. And by the way, biar dunia digital modern kayak gini ya Pak Frans ya, Pak Frans tuh orang hebat. Saya salut tuh hari ini. Saya kalah loh sama Pak Frans. One man show. Ngatur Zoom, jadi host Zoom, praise and worship, main musik. My goodness, ngatur lirik, nyanyi. Bravo, man. Salut saya. Yes. Aduh, hebat-hebat. Saya nggak direm, aku bisa jadi kayak bisa kayak Pak Frans. Nanti orang sekitar saya, minggir, minggir loh. I know what to do. Itu Indri yang lama tuh kayak gitu, men. Sehingga sekeliling saya hanya tim penepuk tangan dan penonton. Tapi kalau hari ini 5 tahun ini kita melahirkan young leaders, penerus-penerus, kolam penerus-penerus. Jadi saya perlu direndahkan hatinya by force oleh Tuhan. Di mana dari bajai merah ngegas menjadi penumpang bajai saja. Jadi supir bajainya orang lain aja. Jadi hari ini saya banyak supir bajai loh Pak Frans. Segala macam personality, 16 personality itu ada semua. Saya hanya penumpang. Jadi penumpang ya, tapi penumpang yang sabar karena harus mengembalakan. Jadi nggak boleh ceplas-ceplos gitu. Mau belajar kayak Yesus mengembalakan 12 murid yang degil hatinya tuh loh. Kok Yesus tuh kok nggak marah-marah tuh ya Pak Frans ya? Aduh, saya mau mati berhasil Pak Frans. Saya nggak mau mati konyol. Saya udah 64 tahun, aku nggak mau mati konyol. Aku mau mati baik. Matinya mesti berhasil. Supaya nanti anak cucu kalau inget Oma Indri, wah luar biasa loh. Dari bajai merah bisa ngerem. Mungkin jadi mobil limusin. Yang tenang, anak cucu bisa bertamasya bersama dia. Dengan tenang, kecepatannya bukan speeding. So dengan pengalaman saya pribadi selalu mendapat speeding ticket dari Tuhan. Oke, rapot merah terus. Sekarang saya rapotnya mulai biru. Karena anak-anak sendiri yang kagum. Jadi buat saya itu hanya bisa angkat tangan, haleluya. To God be glory, karena yang bisa ngerubah Indri hanya Tuhan. Gak ada manusia lain yang bisa ngerubah saya. So today, bukankah ini mengagumkan sekali bagi kita bahwa apapun yang ada di semua lingkup dunia kita maupun di surga itu terjadi dan dilakukan oleh Tuhan untuk merubah dan melakukan apapun by the word. Bapak Ibu sekalian kalau baca Mazmur 103 ayat 20-21, saya kagum banget sama ayat itu. Do you know setiap kali kita ngomong firman, malaikat kita, 600 malaikat yang jagain per individu, anak-anak Tuhan, itu mengerjakan apa yang firman kita katakan. Malaikat menunggu firman itu dilepasin dari mulut kita. Makanya kalau hidup kita itu mau enak gak enak, tergantung kita ngomong apa. Karena kata-kata kita tuh kayak kontainer. Menghasilkan letupan negatif atau mengundang hadirat kerajaan surga di bumi. It's just the word. Gitu ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga is how we say it. Gitu. Nah, untuk orang yang kerjanya cepet itu saya mesti ngerem dan berdiam dan lebih banyak mendengar daripada bicara lebih dulu. Saya ini kalau mau lihat karakternya Indri Gotama itu dulu persis kayak Simon bin Yunus. Anda tahu kan ya? Tapi biar orang yang ngomongnya itu selalu ngomongnya salah waktu, salah tempat. Dan tidak mau dengar apa kata Tuhan Yesus itu. Biar udah dihardik, iblis lu stop ya mempengaruhi si Petrus ya. Kamu tuh banyak bikin dia mikir apa yang manusia pikirkan, tapi bukan Allah pikirkan. So itu namanya orang yang ngomong dulu baru mikir belakangan, you know? Nah itu saya. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman hidup Anda dengan Tuhan tuh, perjalanan Anda membuat Anda self awareness-nya gimana? Sadar diri nggak Anda?
Karena kalau kita tidak ada self-awareness, we cannot be changed by God. Kita kita akan lari terus. Tapi kalau ada self-awareness, kita rem. Oke God, I know I'm wrong. Nah itu terjadi di Petrus baru Yohanes 21. Simon bin Yunus, do you love me? Kau sayang aku nggak? Dia ngomongnya, do you philia me? Oh dari agape dulu. Agape terus turun ke philia. Karena dia nggak mampu agape. Nah pertanyaan 3 kali itu selalu ditutup dengan feed my lamb. Dari lamb ke sheep. Lamb itu baby. Sheep itu udah mulai gede di atas 6 bulan. Di atas tahun. Udah mencapai setahun tuh udah sheep. Kalau di bawah tuh lamb. Feed my lamb. Kalau bahasa Indonesianya gembalakan dombaku. Kita mesti belajar sama negara yang memang peternakannya utamanya tuh domba ya, kayak New Zealand, Inggris, Australia. Kalau kita kan kambing ya di Indonesia, jadi enggak. Mesti belajar dari gembala domba. Domba sama kambing beda, Bapak Ibu sekalian. Kita mendapat kehormatan domba. Tapi domba itu binatang paling bodoh. Dan walaupun internet ini canggih sekali, tetap Yesus nggak pernah ganti. Dia punya title. I'm a shepherd. Aku tuh gembala. Dia nggak pernah ganti. Saya punya panggilan bagi kalian semua, sheep, domba. So, kita mesti ngerti semua ya. We are sheep. Sheep itu kalau nggak ada anjing yang menggembalakan, membantu para gembala, kita ada serigala di sekitarnya nggak tahu loh, karena kerjanya makan terus. Hamil melahirkan bersalin pun sambil makan, gila ya. Dan itu gembala mesti standby. Bahkan banyak domba yang udah lahir diseruduk lagi sama mamanya, dia nggak mau. Karena kalau dapatnya kembar, yang satu dimaui suruh nyusuk, yang satu diusir loh. Nah itu gembalanya mesti standby. Dia mesti lihat namanya, ada nggak yang jadi bummer lamb? Itu bummer lamb itu istilah bahasa peternak di Inggris sama New Zealand. Bummer lamb itu artinya domba malang. Bukan kota Malang loh, dombanya Malang. Udah lahir nggak dimaui maknya. Nah, kita semua adalah bummer lamb. Oke, kita datang dari keluarga yang berantakan semuanya. Saya mau diabortus waktu itu. Baru rencana, tapi belum pernah diupayakan. Berapa orang yang lahir besar di keluarga tapi dibanding-bandingin sama kakak adiknya. Ada sibling rivalry. Semua kita tuh udah ada tertolak dalam hidup kita. Mau tertolak sama suami, tertolak sama istri, tertolak sama mertua, anything can happen. Tapi Allah tetap menjadi gembala agung yang baik. He is a good shepherd. So dia akan gendong kita. Makanya satu domba hilang pun dia gendong, dia cari. Dia taruh di bahunya. Dengan pipinya si domba nempel di pipi dia. Bukankah itu posisi yang paling bagus? Nah pernah nggak lihat Yesus seperti itu sayangnya sama kita? Kalau nggak di musim pandemi ini, kita akan jadi orang-orang yang sama seperti seluruh dunia yang mengalami problem mental health. Saat ini 2 tahun ini, seluruh dunia udah bahkan jemaat Tuhan, problemnya adalah mental health. Gangguan tekanan jiwa, stres, dan depresi. Gaji dipotong atau ditunda, anak belajar di rumah, istri juga biasanya nggak ada suami, nggak ada anak, sekarang mesti bersihin rumah, masak dengan suami dan anak di rumah. Lemari es dibuka, terus cari makanan terus. So, kesibukan menjadi ritme hidup kita dan tertekan dan emosi meletup-meletup itu kayaknya wajar. Tapi kalau kita menjadi pengikut Kristus itu nggak wajar. Karena pengikut Kristus itu tandanya Yohanes 15 ayat 8 dan sampai 12, terutama ayat 12. Kamu dikenal sebagai murid Kristus because you love one another. Karena kau mengasihi satu sama lain. Nah kalau kita nggak bisa hidupin di rumah tangga kita sendiri, susah ya khotbah buat orang luar ya. It's a joke gitu loh. Nah, so dengan Allah bisa menciptakan dan mengatur dunia dan alam semesta sampai hari ini, semua Bapak Ibu sadar ya, walaupun ada COVID, pandemi loh ini, global loh ini, tetap matahari terbit di waktu yang tepat dan terbenam di waktu yang tepat. Baju cucian kita tetap kering, tanaman tetap tumbuh, tetap berbunga pada musimnya. Anda dan saya tetap bisa makan enak, belinya online.
Betul kan? Nggak ada masalah kan sama alam semesta kan? God is in control. Tapi kenapa kok hidup kita berantakan, nggak terkontrol? What's wrong with us? Ada apa sih sebetulnya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, sekalipun Allah tuh nggak tergesa-gesa, bisa dengan tenang berbicara, sampaikan firman-Nya. Namun faktanya kok kita itu kok bergumul. Bergumul bahkan untuk bisa punya waktu 10 menit aja untuk Tuhan dan berada bersama Dia, kok kayaknya bergumul banget gitu loh. Dan itu diganti sama aktivitas di pelayanan. Kayaknya kalau nggak perform, nggak melakukan sesuatu, nilai hidup kita kayak merosot gitu. Kayak you doing nothing gitu loh. Dan banyak juga yang doing nothing karena mereka pada sibuk mainan dengan gadget, browsing, nonton film, Netflix, whatever it is. Ngikutin berita-berita mengenai COVID di Indonesia bagaimana. So kita dengar dari Pak Menteri Pendidikan untuk harus segera di bulan Juli lalu sebetulnya dia minta supaya sekolah itu dimulai tatap muka. Pandemi COVID-19 ini semua sekolah ditutup, kantor ditutup, pabrik ditutup. Jadi harus kerja lewat Zoom. Kenapa kok sekarang yang ditutup dan kerja lewat Zoom ini dan sekolah di rumah ini sekarang nih gara-gara ini gangguan mental tuh meningkat. Makanya Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, ex-Gojek Boss ini, minta sekolah segera kembali dibuka karena meningkatnya kejahatan. Dan Nadiem Makarim kukuh buka sekolah tetap muka ke muka. Kalau nggak kita tertinggal. Karena Indonesia butuh SDM yang terdidik. CNN juga mengutip perkataan dari Pak Menteri Pendidikan. Meski mengaku memahami kekhawatiran orang tua, namun mantan bos Gojek ini menyebut penundaan membuka sekolah bisa berdampak panjang. Pembukaan sekolah Juli nanti, kata dia, juga berdasarkan pertimbangan usai dirinya membaca dan mendengar langsung keluhan para pelajar di media sosial. Jadi emosi gejolak anak-anak muda itu keluarnya di sosmed. Dari Detik Health, teman kami Dr. Lahargo yang luar biasa kesaksian hidupnya, dan juga dokter fisiater dan dokter juga ya, dokter fisiater itu dokter ya. Dari Rumah Sakit Jiwa Marsuki Mahdi Bogor, ternyata tempatnya sederhana tapi pelayanannya prima. Menjelaskan saat stres tubuh mengeluarkan berbagai hormon seperti kortisol dan adrenalin yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan kuat dan meningkatkan aliran darah, mengencangkan otot-otot. Ini semua terjadi bertujuan agar kita siap menghadapi ancaman yang ada di depan kita. Dr. Lahargo beberapa waktu lalu mengatakan ini. Berikut tips menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 dikutip dari berbagai sumber. And kita kalau lihat ada, saya kutip cuma 5 step ya. Dari 5 step ini Anda perhatikan baik-baik ya. Satu, berolahraga. Jadi saya rasa di seluruh Indonesia ada sepeda merek tertentu yang terkenal ya, yang dari Inggris tuh ya, jadi laris tuh di Indonesia ya. Semuanya hanya orang Indonesia kayak yang bikin pasaran jangan harganya dihancur tuh. Oke. Kedua, sepeda lipat tuh jadi terkenal tuh saudara-saudara. Olahraga. Hanya karena ada pandemi ini nggak berarti mobilitas olahraga itu berhenti loh. Anda masih bisa rutin berolahraga. Kemudian coba aktivitas yang menyenangkan. Meski di rumah aja, Anda bisa mencoba beberapa aktivitas yang menyenangkan dan lain-lain untuk relaksasi. Okay? Perhatikan, perbaiki komunikasi Anda. Bagaimana belajar menghadapi konflik, gesekan. Ubah pola makan. Yang ini saya lakukan kalau pola makan. Yang kelima, kurangi informasi berlebihan. Kurangi kecemasan dengan membatasi menonton, membaca, atau mendengarkan informasi yang berlebihan. Saya suka yang di nomor 5 ini, Dr. Lahargo membagikan teknik mengatasi rasa stres dan cemas dalam waktu singkat. Berikut tipsnya katanya. Napas dalam, atau breathing exercise. Relaksasi otot. Teknik grounding atau melakukan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan bumi dan tanah sehingga ada dampak positif bagi tubuh. Nah, kalau kita berkumpul sama fisiater psikolog, exercise dengan mengatur bernapas supaya ada relaksasi, ada relax di saraf kita dan di otak kita.
Itu apa latihan butterfly movement, tarik napas breath prayer. Itu ternyata dilakukan kalau Anda punya teman-teman yang yang orang-orang Katolik maupun orang-orang Metodis, mereka melakukan ini sebagai ritme hidup loh. Bahkan ini dari Saint Benedictine dan juga dari Brother Lawrence, seorang monk Carmelite dari biarawan dari Prancis abad 16 hidupnya. Dia tulis buku, sebetulnya bukunya dibikin oleh muridnya, ada orang yang memperhatikan karakter Kristus di dia. Dia seorang koki di seminari itu, tapi dia bisnis dia, hidup dia, walaupun sambil ngiris bawang, walaupun lagi masak atau apapun, dia tetap membuat dirinya sadar. God is with me, Allah tuh beserta kita. Gak pernah ninggalin kita, gak pernah membiarkan kita. Kenapa? Richard Foster, penulis buku Celebration of Discipline Life, dia tulis buku dengan judul Immanuel Principle. Faktanya Allah yang kita sembah itu namanya Immanuel. Yesaya nubuatin itu. Matius katakan itu. Nanti kalau dia lahir namanya Immanuel. God with us. Allah beserta kita. Tapi kok kenapa kita ini baru rasanya ada Tuhan kalau nyanyi lagu. Yang ritmenya menyentuh. Kalau ada di KKR, di ibadah gereja, ibadah pertemuan. Kalau nggak ada di ibadah, do you live by the Immanuel principle bahwa Allah actually is with you and selalu menanti kita, bukan kita nanti Tuhan. He is waiting for us. Nah ini perlu kita tanya. Kalau enggak kita human doing, bukan human being. Nah, coba Anda cek ke diri Anda sendiri. Jangan Anda tuh di tengah-tengah pandemi ini, terus dikumpulnya di rumah terus, selalu tangannya tuh nuding-nuding. Kamu nih ya, anak tuh loh bikin pusing gitu loh ya. Suami tuh loh selalu dia bukannya bantu kayak malah sibuk ngurusin kerjaan sendiri. Habis itu relaksasi sendiri, main game kayak nyari makanan terus. Aku mesti mikirin makanan, mesti nyuci, mesti nyetrika, mesti ngajarin anak, nemenin anak Zoom. Mamanya stres. Kenapa kok di waktu pandemi ini Bapak Ibu sekalian, coba cek deh. Anda cek emosi Anda, Anda cek perasaan Anda. Do you know Allah yang kita sembah juga Allah yang bebas mengekspresikan perasaannya? Anda baca di kitab Kejadian, Allah menyesal bikin manusia, marah dia kepada orang Israel. Dia marah, begitu marah karena mereka bikin Allah diganti sama lembu tuangan emas tuh. Dia bilang, Musa, aku mau musnahkan mereka semua. Dan aku akan membuat keturunan baru melalui engkau Musa. Musa nego loh. Bukankah waktu itu karena engkau bikin janji sama Abraham? Kok sekarang keturunan Abraham kau mau musnahkan, kau mau bikin sama aku? Nanti kata orang apa mengenai engkau? Gak Allah yang gagal loh. Membawa umatnya ke tempat yang dijanjikan loh. Musa itu kalau orang Jawa Chinese tuh ngomongnya ciamik ya. Bisa nego sama Tuhan. Kalau kita banyak yang level rohaninya masih Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ini udah waktunya kita menjadi seperti Musa. Dimana kita bisa bertemu muka ke muka dengan Tuhan. Dimana kita bisa nego sama Tuhan. Dan negonya tuh ngingetin Tuhan akan perkataan dia sendiri. Musa gak nego ngawur. Abraham tidak nego ngawur. Apa yang Allah pernah firmankan dia ambil, dia lempar balik ke Tuhan. Remember? Kau berkata ini, ingat kau berkata ini. Ingat, saudara-saudara, saya bikin pegangan ya. Setiap kali Alkitab ngomong pakai kata ingat, itu artinya dia pernah janji loh. Kalau enggak ngapain diingetin? Remember? Dan ingat Bapak Ibu sekalian, buku Alkitab kita judulnya apa? Kitab Perjanjian. Isinya janji toh. Jadi kalau Anda tidak menghidupi kehidupan yang dijanjikan Allah, then Anda mesti tinjau kembali janjinya. Anda persepsinya benar apa enggak? Apa Anda terjemahin sendiri janjinya itu untuk menyesuaikan. Harus cocok sama Anda punya mau. Allah bikin janji tapi pakai caranya surga. Bahasa surga. Budaya surga. Tidak pakai budaya dunia. So, kita mesti cek ya. Frekuensi yang
yang mengganggu diri Anda bisa berdiam diri, ngecek diri Anda tuh diganggu apa aja sih selama ini? Saya jujur ya, di depan Pak Frans dan teman-teman semua, itu gadget itu mengganggu loh. Gadget saya 3 kan. iPad di depan saya, handphone 2. Oke? Belum di depan saya lagi ada iPad lagi yang Pro yang lebih besar lagi ya. Kita gadget itu kiri kanan tak handbag tuh ada 1. Tangan handyman selalu ada. Ada aja yang dilihat. Sekarang saya share betapa hati saya itu terenyuh melihat kekeluargaan dari kelompok ternak namanya gajah. Sangat family like. Kita mendengar banyak pendeta-pendeta muda di Amerika ya, gereja mega church bunuh diri. Pendetanya bunuh diri. Istrinya bunuh diri. Karena mental health. So what is going on sama dunia saat ini? Apakah hidup kita tuh lebih sibuk di handphone, olahraga? Sekarang semuanya beli sepeda kan ya? Kecuali PPKM udah gak bisa lagi tuh. Online culinary experience, kita semua coba masak di rumah, enak. Coba dipromo, masuk ke Instagram. Online sales, sekarang punya ada bisnis baru. Mama-mama, dulu yang aktif mendukung Jokowi, sekarang mama-mama muncul semua jadi bisnis kuliner. Nah coba hidup Anda tuh lihat, seperti di atas itu, dikontrol sama gadget, cycling, online culinary experience, atau coba, berapa sering Anda itu terpikir punya kerinduan mau masuk ke jalan akses terbukanya tahta Tuhan yang terbuka selama 24 jam per hari, sepanjang tahun, setiap momen hidup kita. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian, bukan ragu-ragu loh. Saya berani, mantep. Yakin teguh katanya orang. Menghampiri tahta kasih karunia. Bapak Ibu sekalian, saya ini lebih suka pakai Alkitab bahasa Inggris karena lebih mantul. Tahta kasih karunia, tahu nggak Anda apa? Let's come boldly to the throne of grace. What we need is grace. Apa sih grace? Yakobus 4 ayat 6 di bahasa Amplified Version. Grace itu bukan unmerited favor. Kasih karunia yang kita nggak layak terima, tapi kita terima. Itu waktu lahir baru. Tapi kalau sudah 13 tahun, 30 tahun ikut Tuhan, udah bukan itu lagi. Grace di Amplified Bible artinya is the divine ability untuk berkata no kepada kecenderungan berdosa yang keluar dari dalam kita oleh Roh Kudus. So grace itu yang bikin kita kayak superwoman, superman sebetulnya. Mengalahkan Kapten Amerika. Saya ini oma-oma belajar ngerti film anak-anak muda. Superman aja aku belum pernah nonton sampai hari ini, apalagi Superwoman. Nggak pernah nonton aku sampai hari ini. Jujur-jujuran aja aku nggak tertarik film kayak begituan. Itu pun setelah 5 tahun terakhir ini baru diajak nonton sama generasi X, milenial. Saya masih diajak nonton Star Wars, nonton Transformer. Dapatnya sih memang VIP, premier seat pakai leather. Tapi duduknya paling depan, fungsinya tiduran karena aku lagi mood. Ini makhluk apa sih? Oke, dah kontennya apa sih ceritanya? Jadi aku tuh tegang lehernya karena aku duduknya begini maju. Oh isinya kayak gitu tuh, Star Wars. Oh isinya gitu ya, sebenarnya setan sama kuasa hitam dan kuasa putih. Saya bilang, oke, I got the message. Tetapi yang aku mau, what about me? Akunya jadi apa? Gitu loh. Saya nggak mau mati konyol. Aku mau anak cucu itu punya kenangan indah mengenai oma rohaninya. Mereka bisa tulis di jurnal mereka. Atau kalau lihat foto-foto saya di koridor di kantor gereja kami. Ini loh, Mak Jo rohani. Ini loh nenek buyutku ini loh. Ini loh yang hebat. Dulu awal berantakan, seradak suduk kayak bajai. Akhirnya matinya tobat loh. Apik wes gitu loh. Nah, itu yang saya kepingin dengar anak cucu tuh ngomong kayak gitu sebisa mungkin sebelum aku menghembuskan napas terakhir sudah dengar aku.
Dan mereka tidak buat-buat, karena generasi muda nggak bisa disuap untuk ngomong manis. Mereka ini generasi yang paling sensitif, generasi milenial, Z semua ini. Kalau kita nggak jadi bukti seperti apa yang kita ngomong, wah, mereka nggak bisa disuap. Either or, makanya gereja kurang generasi muda. Karena mereka melihat kontradiksi hidup. Munafik segala kelihatan. And they want to experience apa yang kita khotbahkan. So, kita diundang sama penulis surat kepada jemaat di Ibrani. Ayo kita mesti punya keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, mercy, dan menemukan grace. Waktu kita butuh pertolongan, what you need is grace. So anybody punya problem yang mustahil hari ini, what you need bukan pendeta, grace. And grace itu tersedia buat kita 24/7, 365 per hari. Ini istilah orang-orang milenial. 24/7, kita nggak mau FOMO kan? Tahu nggak kan Pak Frans, FOMO? Fear of missing out, man. We don't want to miss out. Saya ini katanya Oma FOMO katanya. Si Oma ini nggak mau ketinggalan zaman. Dia mesti tahu what happened gitu loh. Kalau mami saya manggil saya, kamu tuh nyusirah, orang Belanda bilang ya. Mami saya 92, 2 minggu lagi 93. Dia masih ngatur kebun, Pak Frans. Dia masih jalan, dia jenderal operasional dari ujung rumah ke ujung rumah. Tidak ada satu pembantu yang bisa miss dari tanggung jawabnya. Kalau sampai miss, dia akan adili. Gaya Belanda dan Jepang. Walaupun mate-nya ART kita milenial semua loh. Tapi dia tidak peduli. Dia pakai zaman kolonial. So saya mau kasih tahu pada Anda. Kalau Anda tipe kayak saya. Sibuk pelayanan. Dulu sibuk bikin proyek. Identitas saya dulu. Karena saya anak mau digugurin ya. Itu performance oriented. Bahasa Inggrisnya very driven. Kalau hidup itu baru berarti because I achieve. Kalau papi saya ngomong gini almarhum. Kalau kamu jadi juara sekolah, minta apa aja papi kasih. Oh gue sikat loh. Buat saya belajar itu hobi. So saya have no problem mendapat kekayaan yang orang tua saya bisa mampu beli. Saya terima. Saya ambil. Saya nggak tahu hidup susah Pak Frans. Saya nggak tahu namanya naik bajai. Walaupun dibilang baja merah, gue nggak pernah naik soalnya. Naik bus PPD, nggak pernah mikrolet, nggak pernah tahu. So jangan ngajarin saya pakai analogi itu semua karena belum pernah naik. Otopet aja belum pernah naik. Saya digedein pakai Mercedes-Benz, pakai mobil. Tapi saya hobi mobil sih, juara rally. So jadi kalau keluarga saya juara mobil, ya nggak mungkin ya. Naiknya bajai itu becak itu nggak akan naik. Mamiku naik becak. Mami saya mau kerja keras dari nol dan berhasil. Orangnya tuh tekun dan teliti. Nggak ada malu-malu. Buat dia tuh bisa kerja keras dengan jujur tanpa membohongi orang, tanpa nyuri orang, tanpa nipu orang. That's the goal. That's my mom. Beda sama papi saya. Papi itu fast, itu cepat, itu bagus. Katanya itu sukses katanya. Ternyata saya mewarisi warisan yang salah. Sukses it doesn't mean fast. Busy is not success. Justru busyness itu bukan fruitfulness. Mami saya malah lebih fruitful. Sampai hari ini Tuhan izinkan dia masih hidup. Supaya hubungan dengan semua anak dengan Tuhan beres. Dia yang mantau. Nggak banyak ngomong. Itu yang saya suka mengenai mami saya. Dia nggak ganggu-ganggu orang lah sama sekali. Nah, orang yang mau cepat kerja, cepat dapat hasilnya, di Alkitab itu namanya Marta. Saya berdoa kalau Anda kenal Indri Gotama hari ini dengan saya prolog diri saya bisa empati sama Marta. Selalu pendeta jelekin Marta. No. Marta tuh sama kayak Petrus. Yesus cinta Marta. Dari semua orang yang layak jadi gembala bagi dombanya Allah. Tahu nggak? Bukan Yohanes loh yang dipromosikan loh. Satu surat full 1 Petrus 5. Bagaimana jadi gembala? Itu ditulis sama Petrus. Orang paling kasar, ngomong keburu-buru. Menjadi orang yang lemah lembut dan ngomongnya kasih semua. Saya bilang Tuhan, kalau Simon bin Yunus buluh terkulai itu bisa berubah jadi batu yang solid dalam kasih-Mu, aku juga bisa berubah ya Tuhan. Ada hope buat Indri. And yes, ada hope. Dia nggak pernah nyerah sama kita. And untuk itu saya bisa angkat tangan bersyukur sama Tuhan, jengkeng, tersyukur aku di kaki Tuhan. I don't know what to say.
He just love me too much. Tuhan terlalu cinta sama saya. He can change even an older generation. Grup senior pun masih bisa nggak ditinggal kok. So maminya Ibu Eli, jangan nyerah sama diri Anda. Jangan nyerah sama siapapun di dalam keluarga Anda. Okay. Apakah Anda bisa berempati sama Marta? Marta si cemas, kalau pakai bahasanya Dr. Lahargo, Marta si ansietas. Ini ayatnya ayat 38 sampai 42 dari fase 10. Anda bisa baca sama-sama tanpa mikrofon dibuka ya. Untuk Anda sendiri. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah mereka di sebuah kampung. Kita tahu kampungnya Betani. Betani memang daerah miskin. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi dia tahu Yesus masuk ke kampung itu disambut. Nah, berikutnya, perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan pas Yesus masuk ke rumahnya. Dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia bantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada bagian yang saya merah-merahin itu penekanannya di situ. Si Marta ini kita pelajari bahwa dia ini adalah orang yang terdistraksi oleh khawatir. Dia terganggu oleh rasa takut sebetulnya. Ibu-ibu tahu nggak, kita tuh jadi pemarah nih, perempuan-perempuan ini, pengomel, itu sebetulnya itu disetir sama takut loh. Nanti nek gini pi, nanti nek gini pi, itu kan takut sebetulnya. Tapi takut di tempat yang salah. Dan kita mesti kasih kredit loh ya, si Marta ini, wah, dia kayak saya, multi achiever. Dia perkara yang dipegang nggak sedikit loh ibu-ibu, banyak. Yesus yang ngomong banyak, bukannya Marta yang ngomong banyak. So, dia khawatir akan banyak hal, itu nggak tanggung-tanggung loh. So, di sini waktu Marta melihat Yesus datang ke kampungnya dan dia berbuka pintu rumahnya, please come. Maria itu langsung lihat Yesus loh. Dia lihat Yesus karena siapa Yesus. Karena dia tahu siapa Yesus, dia duduk di kakinya Yesus. Sedekat mungkin. Marta juga tahu. Cuman dia tidak menempatkan pengetahuannya itu sebagai yang utama. Malah karena tahu siapa Yesus, dia lari melakukan semua yang dia bisa lakukan demi Yesus. Udah persis seperti saya deh. Waktu saya lahir baru 7 perusahaan saya tinggalin ya Bapak Ibu ya. Saya punya pabrik itu buruh 1000 loh. Saya punya bisnis, seluruh paspor Indonesia yang saya ubah, yang kalian punya sekarang itu saya yang ubah. One woman show. Jadi itu proyek satu customer per negara. Ya udah dong, saya ongkang-ongkang kaki kan nggak ada tandingan dong. Dan alat yang dibikin dari Kanada, alat yang membaca data mesin Anda, cuma satu negara yang bikin satu pabrik. Nggak ada multiple pabrik. Customer saya cuma Departemen Kehakiman dan Peruri. Pencetak buku paspor. So, saya nggak main-main kalau kerja. Saya bisa bilang badak ya. Dan caranya gaya Hitler. Atau Herder. Mungkin lebih cocok Doberman kali. Kalau digigit sesuatu nggak dilepasin gitu, gue akan kejar sampai dapat, sampai berhasil. So itu 7 tahun berlangsung. Saya hidup mapan. Dari situ saya bisa berkembang dengan modal itu akan saya bisa diversifikasi easy. Walaupun saya lulusan biokimia, tapi bionya nggak diperhatikan, kimianya juga nggak diapa-apain.
Saya ternyata kekuatannya di sales marketing. Never in the management atau detail, study, research, R&D, itu bukan dunia saya. Jadi suatu hari saya keluar dari laboratorium di Melbourne University, saya lihat dosen saya PhD, rambutnya udah kayak Boso. Zaman saya ada Boso, saya nggak tahu Anda kenal nggak Boso. Itu si badut tuh yang botak tengahnya, rambutnya pirang berdiri gitu. Rambutnya dia kayak gitu, pirang, kacamata melorot. Kita semua kan pakai lab coat kan ya, pakai baju jubah putih itu. Itu kan warnanya udah coklat, merah, bahan kimia semua di situ, tempat meper-meper semua gitu loh. Dan saya keluar dari ruang laboratorium sama-sama dia. Saya bilang, no way man, I'm not gonna die like this. Aku nggak mau punya penampilan kayak gini loh untuk gue mati loh. Suffer like crazy, bikin penyulingan untuk menanti hasil penyulingan 0,1 miligram. No way man. That's not me. Di situ saya tinggalin kimia-kimia. Saya masuk ke business school di Amerika. So hidup saya cukup jumpy, you know. Even fakultasnya juga jumping around. Nah, saya ketemu pribadi Martha setelah saya belajar berdiam diri. Saya baru kelihatan. Aku mestinya disayang Tuhan loh, karena namaku ada di Alkitab, namanya Martha sih, bukan Indri. Nah, Martha juga kenal siapa Yesus. Siapa sih dia? Penasehat ajaib. Allah perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Tapi karena si Martha ini kepribadiannya performance oriented, result oriented. Tahu Yesus itu penasehat ajaib. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, tahu. Makanya dia lakukan segala hal untuk memberikan terbaik bagi si penasehat ajaib ini. Jadi si penasehat ajaib datang ke rumahnya, ditinggal. Dia pikiran sendiri, aduh aku mesti kasih makan apa ya, makan yang cocok apa ya, cara menyajinya gimana ya. Ini ada Yesus plus 12 murid ya Bapak Ibu sekalian, 13 laki-laki loh dia mesti layani. Seorang diri dia kasih penekanan sama Yesus, aku kerja sendiri loh. So dia mau mencapai melakukan segala tugas yang luar biasa itu, melayani luar biasa. Dan melayani itu adalah tugas budaya orang wanita Yahudi. Mereka harus jago di hospitality. Itu budaya. So Yesus kasih tahu ke Martha setelah Martha ngomelin si Yesus. Kamu tuh dia kan ngomelnya gini, aku tuh sendirian loh. Suruh tuh si Maria bantu aku. Dia sendirian menyiapkan segala-galanya, dari masakan, minuman, tata mejanya, tempat duduknya, lesehannya. Maria kenal Yesus dan dia responi sesuai apa yang dia kenal. Maria pilih duduk di kaki Yesus untuk mendengar. Orang yang larinya cepat kayak Petrus nggak mau dengar. Saya punya problem, nggak jago dengar saya. Saya lebih suka ngomong daripada mendengar orang. Makanya jadi diktator, dominan. Martha sadar siapa Yesus, tapi pilih mengendalikan semua yang ia mampu kerjakan sendirian demi Yesusnya puas sama dia. Anda lihat ini kepribadian orang ini mempengaruhi bagaimana Anda melayani. Anda melayani buat diri sendiri atau melayani buat Tuhan atau demi orang lain. Apakah pelayanan itu problem? No, pelayanan is not a problem. Budaya Yahudi menekankan perempuan berperan di area hospitality. Jadi di mana dong problemnya? Problemnya adalah si Martha ini melayani dengan disetir ansietas. Yang mendorong dia melayani itu bukan kasih, bukan karena dia kenal dan menghormati Yesus, tapi karena kekhawatiran yang menguasai dia. Nanti masuk ke rumah, nanti kalau nggak ada ini gimana, kalau nggak ada ini gimana, kalau nggak ada ini gimana gitu loh. Akibatnya amarah, ngomel, menggerutu, komplain. Itu menjadi cara dia mengungkapkan kebaikan dia. Jadi hatinya dia itu jadi ada jendela tempat kepahitan masuk. Jadi negatif emosi yang menguasai dia. Martha tidak diinspirasi oleh kasih, tapi disetir, dia diilhami oleh ansietasnya. Kemelut dalam emosi Martha itu disetir oleh rasa takut yang salah tempat. Misplaced fear. Coba Anda renungkan diri Anda sendiri. Apakah situasi kondisi emosi Anda sama seperti Martha? Especially di
20 bulan terakhir ini ya, semenjak Maret 2020 kita resmi dikatakan PSBB. Sampai hari ini. Pikiran Marta itu sangat tersiksa dan karena terdistraksi. Dari fokus ke Yesus, kok pikirannya jadi tenggelam ke dalam turbulensi. Anda tahu turbulensi kan? Kalau kita naik pesawat tuh ada turbulensi, bisa jatuh langsung kita ke ketinggian. So dia ngomel-ngomel sampai ngamuk-ngamuk. Kita seperti itu nggak? Saya baca ini kembali sekarang, saya bilang, saya saking kecepatannya dulu ya, ini lewat loh, ini ayat kecil ini. Tapi this is massive. Banyak takut ya di Marta itu ya. Takut kalau pelayanannya kurang memuaskan, takut kalau makanan di tetangga, kalau tetangga yang laden itu lebih enak. Sampai dia nggak mau stop loh untuk mendengar dan bertanya sama Yesus, Yesus mau makan apa? Kepingin minum apa? Dia tamunya tuh nggak ditanya, dia siapin semua sendiri tanpa ditanya. Takutnya itu dia tuh terlalu tenggelam di dalam, Marta itu tenggelam di dalam cares of this world. Di Matius 13 ayat 22 ya, kita pernah dengar yaitu benih, ada benih yang ditabur di tengah semak duri, itu sama dengan orang yang mendengar firman, lalu karena kekhawatiran, ansietas dunia ini dan tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu sampai nggak berbuah. Si Marta ini tidak memberi diri untuk berhenti dan mendengar Yesus mau makan apa, mau minum apa, dan murid-muridnya mau makan apa. Tanggung jawab untuk dia tenang dan tentram jiwanya, melayani tamu dengan gesture yang manis, itu yang adalah bahan dasar yang dibutuhkan untuk menyambut tamu. Itu nggak ada sama sekali, dia korbanin, dia lepasin. Sampai Yesus tuh ngomong, Marta, yang perlu tuh cuma satu, Marta. Itu Lukas 10 tuh, 40-41. Only one yang perlu. Anda semua tahu kan, Yesus itu kan pengendara ulung dalam badai dan ahli menenangkan badai ansietas lautan kan. Mana ada murid-muridnya diajak ke malam-malam. Ayo nyebrang yuk ke sana. Padahal kan ada angin sakal. Kok Yesus nggak kasih tahu? Markus 4, ayo. Yuk nyebrang ke sana. Badai taufan. Terus sudah dibobok lagi. Jadi yang bisa bilang badai, diam. Makanya saya bilang dia pengendara ulung tuh. Dia bisa nyetir badai. Mestinya kalau di depan yang diundang di rumah itu adalah pengendara ulung dalam lautan badai, samudra badai, ansietas. Mestinya ya kita tenang-tenang aja ya. Yesusnya nggak sewot kok, Marta sewot tuh apa? Nanti ini Ibu Indri gimana loh? Ibu Indri bagaimana? Ibu Indri orangnya kayak apa loh? Wes, kalau memang Indri Gotama utusan Tuhan ya, tenang aja ya. Jadi nggak usah bingung isi Indri mau diapain ya melalui PMDC ini. Lihat cara Yesus manggil Marta. Lihat tuh caranya. Kayaknya buat orang Jawa Timur kurang cocok. Mungkin Jawa Tengah kali ini cocok. Makanya belangkonnya tuh di belakang tuh centolannya itu loh, yang depan tuh halus gitu loh. Apakah Yesus tuh marahin si Marta? Kayaknya enggak loh. Bentar ya, saya mesti charge ini. Oke. Apakah Yesus marahin Marta? Marta marahin Yesus, yes. Orang kalau ansietas tuh pasti marah-marah. Gak sadar loh kalau marah-marah. Bahwa dia tuh urgensi, kedesakan. Yesus gak marah, kalem jawabannya. Bahkan 2 kata. Marta, Marta. Inilah cara pengendara ulung di lautan ansietas. Kalau ngomong di tengah orang senewan. Marta, Marta. Saya baru kenal 5 tahun ini 2 kata ini. The atmosphere of slowing down. Atmosfer mengurangi tempo. Seringkali pikiran kita itu
kayak racing Formula One. Ini belum dikerjain, ini belum dikerjain, ini belum kepegang, ini nanti gimana, ini nanti gimana, ini sekolah ini gimana sih, ini gimana, anakku stres, tak bisa belajar online, ini belum ke pasar, ini belum masak, suamiku ini lo nggak peduliin. Wow, pikiran kita kayak racetrack, Kecuali suara Tuhan tuh nggak pernah dibilang, nanti kalau Tuhan ngomong aku kebablas piye, nggak pernah loh. Kayaknya suara itu nggak pernah keingat. Malah kelupaan. Saya belajar. Kalau Indri Gautama mau diingat sama cucu sebagai oma maco yang menyenangkan bagi generasi cicit buyut, saya mesti bisa ngomong dengan suara, intonasi. Seperti ngebrek gitu loh, seperti ngerem gitu loh. Untuk dengan perlahan menenangkan turbulensi dalam hatinya Marta ini loh. Yesus justru membantu Marta untuk berfokus. Itu di Lukas 10 ya, ayat 41-42. Yesus pakai suara, Pak Frans. Pakai suara tok. The word. Ini tahun P, ini the word. Nenangin atmosfernya, si Marta. Di dalam kemelut emosinya dia. Cara Yesus mengkonfrontasi sikap berdosa dari ansietasnya Marta, itu udah dosa loh itu. Cukup dengan cara penyampaiannya Yesus hanya dengan 2 kalimat yang isinya 3 bagian. 1 hal saja yang perlu. 2. Kamu akan punya bagian terbaik. Jadi tenang, kita bisa diam. Dan tidak akan diambil dari engkau. Aman. Udah terbaik dan gak akan diambil dari kamu. Ya aman dong, dalam Tuhan ini aman banget dah. Ada yang Tuhan miliki, yang kita bisa miliki dan tidak akan keluar dari kita. That's security loh. Gak ada ansietas itu, gak ada anxiety. It's necessity yang memberikan security. So, kita belajar ratusan tahun sebelumnya, ada orang namanya Raja Daud, Bapak Ibu sekalian. Dan dia berkatakan, ini saya suka lagunya. Lebih baik 1 hari. Nah, semua tahu ya lagunya ya. Terus ada lagunya juga, 1 hal yang ku minta kepada Tuhan. Daud itu kalau Anda baca ayat 1, 2, 3, ini kan Pak Niko bikin lagu juga kan, Tuhan kaulah pembelaku, dari fase yang sama kan. Tapi saya suka yang ayat 4-nya. Di tengah dia dikepung sama tentara musuh. Dia ngomongnya apa? 1 hal yang ku minta kepada Tuhan. One thing have I desired of the Lord, is to dwell in the house of the Lord. Jadi di tengah badai apapun, kalau reaksi kita itu emosional, parno, ansietas, sakit jiwa, sampai depresi, minum obat penenang, itu berarti kita tidak hidup sesuai pengikut ke Yesus. Kalau kita ingin menjadi pengikut Yesus, we will seek the Lord. Kita akan cari Tuhan. Karena cuma 1 yang perlu. Dan adanya dari Tuhan. Ingat kembali, Bapak Ibu, Yesus adalah pengendara ulung dalam badai. Ahli menenangkan badai ansietas di dalam jiwa kita. Kalau Anda mau tahu ya, saya belajar dari Corrie ten Boom, sama mentor saya baru ini namanya Dallas Willard. Iblis akan berupaya membuat semuanya rasanya itu lebih penting, lebih mendesak daripada duduk di kaki Yesus untuk berada bersama Yesus. Saya terjemahkan kata Immanuel, berada bersama Yesus. Bahasa Inggrisnya being with God. Karena God is with us. Therefore we have to be being with Jesus. Kalau mau nikmati Immanuel, dan kita mesti berada bersama Yesus. Seperti Brother Lawrence punya buku namanya Practicing the Presence of God. 24 jam kita dikasih, 8 jam kita tidur kalau mau hidup sehat, 16 jam melek mata. 16 jam Anda sadar diri nggak kalau Tuhan tuh lagi nyaman, lagi bersama kita. So Corrie ten Boom berkata seperti ini, if devil can't make you sin, kalau iblis nggak bisa bikin kamu berdosa, devil will make you busy.
Jadi kesibukan sama berdosa itu sama, karena membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan lupa Tuhan, kecuali jadwal persekutuan doa atau jadwal ke gereja hari Minggu. Dallas Willard berkata seperti ini. Ini jawabannya dia yang dia ditanya oleh seorang mentinya dia, John Ortberg. John Ortberg itu dari Chicago, dia pindah ke Menlo, California, menggembalakan jemaat baru. Dia tanya, nasihatmu apa buat aku menggembalakan jemaat baru? And Dallas Willard itu terkenal kalau ditanya nggak pernah jawab buru-buru. Kayak diem dulu semenit gitu loh. Ternyata dia dialog sama Tuhan. And langsung dia jawabannya seperti ini. 2 kalimat terakhir. You must ruthlessly eliminate hurry from your life. Kamu harus dengan keji mengeliminasi tergesa-gesa dari hidupmu. Kenapa? Sebab hurry is the great enemy of our spiritual life in our day. Sebab cepat-cepat mikir, mesti cepat itu adalah musuh terbesar dari kehidupan rohani di masa kita hidup saat ini. Bapak Ibu sekalian, saya mengerti ini setelah saya baca buku dari Peter Scazzero, di mana dia mengatakan bahwa 1 Korintus 13 ayat 1, 2, dan 3, Paulus jelas mengatakan, kalau kamu punya segala uang dan nabur miliaran untuk pekerjaan Tuhan, tapi Anda tidak punya kasih, you are nothing. Kamu bukan Kristen. Kamu mau jadi martir, bakar diri, kalau nggak ada kasih, you are nothing. So kita kekristenannya mesti standarnya, do you love one another? Kasih itu sabar, Pak Frans. Kalau 1 Korintus 13 ayat 4, love is patient. Bagaimana bisa patient yang tergesa-gesa? Ini belum kepegang, ini belum kepegang. Semuanya diteriak-teriak. Supir diteriakin, ART diteriakin. Akhirnya keluar semua dari ART, gak tahan. Terus disalahin, wah sekarang dapatkan ini apa ART itu udah gampang loh, susah. Habisnya nggak sadar dibungok-bungokin tiap hari. Ya namanya manusia ya nggak tahan, kabur. So, apakah kita bercermin zaman ini? Di Lukas 10 ayat 42, ada rasa aman yang Maria punya sampai dia bisa tenang. Cicinya ngomel-ngomel, dia bisa duduk tenang. Dia nggak merasa tertuduh tuh si Maria. Hebat ya. Aku mau jadi kayak Maria loh. Ini murid Yesus yang paling wahid nih. Yesus ngomong kayak gini, Maria telah memilih bagian terbaik. The best of the best sebagai follower of Jesus. Maria punya. Saya lihat lagi, saya breakdown lagi. She has the best. Do I have the best? Sebagai pendeta terkenal di Indonesia, do I have the best? Belum tentu loh. Surely 5 tahun ini saya baru sadar, I don't have the best yang dari Tuhan. Filipi 3 ayat 8 berkata seperti ini, Paulus ngomong kayak gini. Malahan ya, segala sesuatu yang ku anggap rugi. Dulu kan dia kan orang paling Farisi. Ini kan murid Gamaliel paling top. Ini summa cum laude nih orang ini. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia loh, aku telah lepasin semuanya. Dan anggap sampah. Kalau bahasa Inggrisnya kotoran burung. Supaya aku bisa memperoleh Kristus. Christ is everything for me. Kalau Pak Daud berkata, He's my portion. Dia bagian jiwaku. Di Filipi ketiga ayat 13, perhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Ada kata-kata yang mirip loh. Dengan Lukas 10 ayat 41, dengan Mazmur 27 ayat 4, dan Filipi 3 ayat 13. Sayangnya cuma ada di bahasa Inggris. Brother and sisters, I do not consider that I've made it my own yet. But one thing I do. Perhatikan Mazmur 27 ayat 4. One thing have I desired. The power of one thing. There is power of having one thing ini. Satu hal yang perlu, Marta. Maria memiliki bagian yang terbaik. Satu saja yang perlu. Dan ini memberikan rasa aman bagi Maria. Totally aman. Sampai dia nggak terusik loh dengan perkataan kakaknya.
Maria memiliki di Roma 8 ayat 35. Cici mau marah-marah, mau apa? Siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Lo sumber mata air kehidupan yang memancar terus kehidupan ada di depanku, datang ke rumahku. Masa tak tinggal? Siapa yang bisa memisahkan aku dari sumber kasihku ini? Penindasan, cemooh dari kakakku, penganiayaan, kelaparan, telanjang, kurang makan, kurang minum, bahaya, pedang, perang. No, nothing can separate me dari kasih Kristus. Maria melakukan yang Daud lakukan, berdiamlah. Kenalah, akulah Allahmu. Dia pakai momen itu to know Jesus. Marta berbeda. Marta melakukan hal yang lain. Kalau buat Marta, hari ini tuh penting. Ya hari penting nih. Hari ini dimana aku akan reputasinya terancam nih. Terkenal, nanti apa kata Yesus dan kata 12 muridnya, aku nih tuan rumah yang baik apa tidak, atau aku hancur wes. Ini Maria yang ngawur, duduk saya naik aja nih. Ngomel aja dia kerjanya. Pasti panci wajan jebal, kita blondeng, dapur tuh rame kayak gendrang drum band gitu ya. Kalau buat yang Maria, Daud, Paulus, mereka tuh cuma punya one thing is necessary malam ini, besok, Selasa, setiap hari hidup mereka, one thing mereka tahu perlu. Mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan menikmati Tuhan. Itu buat mereka tuh jauh lebih penting daripada Marta yang ribut, minumannya gimana? Ininya gimana? Marta itu melakukan Yeremia 2 ayat 13 katakan. Aduh, saya tuh bersyukur saya tuh disayang Tuhan luar biasa loh di usia ini. Tuhan gak menyanyiakan. Kata WHO umur saya itu umur remaja loh Pak Frans. Anda tuh masih anak kecil. 70 itu masa produktif kata satu pendeta Singapura terkenal. Marta itu melelahkan diri sampai keringetan, sampai demam kali ya saking capeknya tuh. Dia tuh tidak sadar dia tuh bukannya bertemu sama Yohanes 4:14 dari kalau engkau mendapat air dari aku, kamu niscaya kamu akan haus lagi. Kamu akan di dalam kamu setelah minum air yang kuberikan akan ada sumber air yang keluar sampai kekekalan. Si Maria tuh duduk di sumber air kekekalan. Lah Marta, dia kayak orang-orang yang suku Yehuda. Kamu tuh ya 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka ninggalkan aku, sumber air yang hidup, dan repot menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam bocor yang tidak bisa menahan air. Marta sibuk bikin sampai keringat buntut, sampai demam, kecapean. Orang tuh kalau marah-marah saya tuh suka demam loh. Saya tuh ngalami, ada yang demam soalnya. Sampai nggak bisa masuk gitu loh ya. Dia capek bikin bejana, kalau bahasa Inggris itu plural, menggali kolam-kolam bagi dirinya sendiri yang tidak bisa menampung air. Itu loh, orang kalau hidup disetir takut melahirkan takut terus sampai dia tertekan karena di Amsal 29 dan 25 takut akan orang akan membuat kita terjerat. Jadi si Marta ini terjerat ketakutan. Ini orang sakit mental nanti kalau dibiarin. Tapi Tuhan ngajak dia. Kamu datang deh ke satu hal ini deh. Ini aja kok yang perlu dan ini yang terbaik. Dan gak akan diambil dari engkau. Kamu kalau dapat sumber ini aman loh hidupmu. Tentram. Dan kamu secure karena gak akan diambil dari kamu. You always have it. So malam hari ini saya mau bertanya kepada Anda semuanya. Apakah kekhawatiran dunia ini telah mengganggu Anda untuk tenang setiap hari? Sesering mungkin duduk di kaki Tuhan. Apakah Anda punya waktu di Mazmur 37 ayat 7a? Berdiamlah di hadiratnya. Nantikan Tuhan. Is that your ritme hidup? Apakah ketakutan Anda bikin Anda jadi gelisah? Menjadi gak aman, gak stabil? Padahal alam semesta masih teratur semua loh oleh firman-Nya.
Mars, Jupiter, Saturnus masih tetap ada. Itu ya, blood moon, black moon, ada aja sesuai hitungan ahli-ahli astronomi. Kok yang di bumi ini yang jembalikan? Saya yakin kita semua sebenarnya bisa kok bikin waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Bisa. Kita doa ya. Bapak, aku sudah selesai bicara. Tapi kami tahu tanda-tanda orang yang dari kerajaan surga itu, Roma 14:17 kau berkata, kerajaan surga itu bukan makanan, minuman, tapi damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Kami yang sudah berbahasa roh, tanda kami ada, pernah dipenuhi Roh Kudus. Apakah hadirat Allah itu menjadi kering, tangki kasih kami kosong? Apakah persekutuan dalam kasih dengan Tuhan sudah tidak ada lagi? Sehingga kami kosong, karena jauh dari Tuhan. Kami kayak bejana yang sudah kering, yang nggak bisa nampung air. Kami percaya bahwa kau cinta teman-teman, saudara seiman kami di sini, dari Surabaya, dari Jakarta, dari PIK, dari Manado. Kau sayang kami tanpa beda-bedakan kami. Ajar kami untuk bisa berdiam di kaki Tuhan. Di situ kami mendapat rahmat dan belas kasihan dan kasih karunia Tuhan tanpa batas. Itulah rahasia mujizat hidup kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, nggak ada yang mustahil. Kau hidup untuk menolong kami kok. Supaya kami bisa memiliki yang terbaik, yang tidak akan diambil dari kami. Satu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.